Ya takutnya ada orang yang mungkin diare atau radang, kan begitu Bang ya. Nah saya kira ini saran saja. Kalau saya berpendapat sebagai pemuda bangsa, mungkin dari pihak Kementerian Agama punya divisi seperti itu. Ya, divisi yang isinya campuran orang-orang yang mengerti perbandingan agama, siapapun itu, dari setiap agama punya perwakilan dan kompeten, ada sekolahnya, sehingga setiap misalkan Islam pun kalau mau menerbitkan buku harus disortir, gitu kan? Jangan sampai keliru oleh bidang tadi, ya kan? Ketika lolos, stempel baru bisa beredar. Nah, demikian pun Bible. Ya. Terjemahannya, jangan sampai Ismail ganti Israel, 7 tahun ganti 3 tahun, ya kan? Dan sebagainya. Nah, itu harus lolos seperti itu. Dan di samping itu, MUI sebagai salah satu lembaga yang non pemerintah ya, tetapi adalah dipertimbangkan juga oleh pemerintah, setidaknya punya divisi yang seperti ini. Jadi MUI itu jangan hanya mengurusi istilah internal saja. Karena gangguan tidak selamanya datang dari dalam, kadang dari luar. Jadi orang yang di MUI itu jangan hanya ustadz-ustadz yang hanya mengerti Islamologi saja, tetapi mukronatul adianiyah atau perbandingan agama juga mereka harus ada yang mewakili di situ. Mungkin Ustadz Menakem Ali bisa direkrut, mungkin di MUI bagus kan? Ya nggak jempol kita kan? Kurang lebihnya gitu Bang, kalau saran dari saya. Atau mungkin Sueb, nah, ya kan? Karena dia masih pengangguran, mungkin MUI bisa rekrut Sueb. Sueb kamu bagian divisi ini, kamu kasih kerjaan bagian mengkoreksi. Nah ya kan lumayan kan? Setiap bulan dapat gaji gitu. Gimana abang-abang sekalian, bener nggak? Deal. Setuju. Angkut, Iya kan? bungkus. Daripada TikTok kan, saweran dengan pulsa data nggak ngimbangin gitu loh. Iya, Bang Sueb, Bang Indra, Bang Rizky itu harus ada orang-orang yang ahli memang. Iya, dan diturunkan ilmunya. Jadi bisa bikin divisi tapi bikin regenerasi. Jangan sampai kita berpikir kena gempa mati semua udah ilmunya putus. Iya kan? Iya, betul. Biar nggak asal masuk gitu ayat-ayat atau kata-kata. Sebenarnya sih ada beberapa solusi ya, ada beberapa cara ya. Cuman ada yang tidak elegan, ada yang elegan juga gitu ya. Yang tidak elegan ya kita buat saja demo-demo seperti itu gitu ya. Karena memang trigger ini kadang-kadang. Triggernya itu bisa jadi korban jiwa. Tapi kalau korban jiwa bukan 1-2 juga, harus banyak. Baru mungkin ada yang bertindak mereka begitu ya. Yang kedua ya demo itulah tadi. Jadi bagaimana itu menjadi wacana publik begitu loh. Publik yang secara masif begitu baru mungkin akan diperhatikan. Iya. Apakah seharusnya begitu? Itu kan solusi yang tidak elegan sebenarnya. Tapi apakah itu yang harus kita solusi seperti itu yang harus kita tempuh? Gimana menurut Pak Psikologi? Pak Psikologi? Ya, terima kasih. Iya, mungkin tadi udah mendengar. Ya, sebagian kecil saya udah dengar sih tadi dari saudara Muslim. Memang jujur aja ya, kalau saya secara pribadi memang rada risih juga gitu setelah saya mengenal beberapa istilah-istilah, frasa-frasa di dalam kitab yang memang itu adalah merepresentasikan dari saudara saya Muslim. Contoh yang paling fenomenal kan Allah tadi, terus tadi ada yang singgung juga masalah apa itu namanya Ka'bah ya. Ka'bah kan dulu. Sorry Pak, kepotong Pak Psikologi. Waktu itu kan Bapak udah ngobrol juga ya sama Bang Indra ya. Iya. Bang Rizky sama Bang Rizky. Nah sekarang Bang Indra sama Bang Sueb ini sama ilmunya bahasa juga, lebih ke bahasa original. Mungkin nanti Bapak bisa ngobrol sama Bang Indra sama Bang Sueb. Tuh. Iya. Silakan Pak. Ya, sekali lagi saya tegaskan kalau saya pribadi sih saya setuju semua dengan usulan saudara saya Muslim, ya kan? Karena walaupun bagaimana kan entitas itu kan harus ada perbedaan yang menonjol kan, yang mendasar. Gak boleh jadi sama gitu, nanti jadi rancu kan. Apalagi yang umatnya itu yang nggak memahami kan, jadi seolah-olah kan itu diklaim sebagai miliknya kan, seperti itu. Itu kalau saya bicara secara pribadi saya, tapi kan faktanya kan para pengambil keputusan di atas kan kalau istilah ini kan nggak mudah gitu loh Bang. Nih, cuman ada sih salurannya untuk menyampaikan aspirasi itu. Bang Jago, aku pamit dulu ya Bang Jago. Siap Kak Moy.
Siap Kak Moy. Untuk Oh, kemana? kerja ya. Bang Jago ya, mau turun. Siap. Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Khadijah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Psikologi lanjut Pak. Iya, kalau saya sih Bagus namanya. memang di Indonesia akhir-akhir ini sih memang udah mulai sih ya, saudara-saudara saya Muslim udah mulai sih yang memang menyadari, tapi kan itu kan nggak mewakili keseluruhan, masih sebagian kecil sih memang gitu. Jadi eh saya juga merasakan sih bagaimana kegundagulanahan saudara-saudara Muslim karena di dunia kekristenan memakai istilah-istilah Muslim kan. Ya saya paham lah itu. Cuman tadi ada solusi dari siapa ini? Dari Bang Toyib apa kalaupun misalnya Iya, dari Bang Indra tadi solusinya. oh iya katanya demo yang nantinya berujung kepada anarkis, nah, itu kan nggak baik juga. Itu karena kalau kita lakukan itu ada jatuh korban jiwa, tentu kita kan apa ya? Ya kita alih-alih untuk menegakkan kebenaran malah kan mudarat jadinya. Nah itu istilah Muslim ya, saya pakai ya. Enggak Pak, kalau kata Bang Indra gini, libatkan teman-teman dari Muslim juga yang ahli bahasa. Jadi dalam penerjemahannya tidak salah gitu dalam mengungkapkan kata-katanya gitu. Iya. Enggak, Saya luruskan dulu. enggak lurus gitu. Bukan begitu. Silakan, Maksud saya silakan. begini, maksud saya Divisi dari tadi pihak ya. dari pihak Oh, iya, Kementerian iya. Agama itu Departemen. punya divisi atau Iya. sub bidang di bawah naungan mereka, bidang perbandingan agama. Jadi setiap agama apapun yang menerbitkan sebuah buku atau menerjemahkan sebuah buku harus melalui sortiran atau pemeriksaan dari sub ini. Ya. Nah, seperti Oh, itu. Dan iya. siapapun itu maksud saya. Itu adalah Karena itu diisi harus oleh difilter dulu orang-orang itu. yang kompeten. solusi Harus ideal difilter ya. dulu itu, difilter. Maksud difilter saya dulu. tadi Bang Psikologi, kalau pendapat saya itu demo itu untuk apa? Untuk membuat suatu wacana publik, itu maksudnya, bukan untuk anarkisme ya. Untuk menjadi supaya itu menjadi wacana publik begitu, supaya menjadi trigger untuk supaya bisa diperhatikan aspirasi tersebut gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Setuju Bang Toyib. Memang di negara kita ini memang demo itu memang ini ya dimungkinkan untuk dilakukan. Tapi kan Karena dilindungi. itu juga memang ada diatur di undang-undang juga ada. Tapi kan siapa yang menjamin demo itu bisa berjalan kondusif? Karena di setiap demo pasti ada pihak-pihak yang menyusupi supaya terjadi chaos kan begitu. Kan itu kan nggak elok juga. Benar, Kita benar. bisa tahu. Makanya saya tadi sebutkan juga tadi memang itu solusi kurang elegan lah. Cuman kadang-kadang solusi ideal, kadang-kadang juga maaf tidak begitu efektif, efisien juga. Karena saya tahu Saya yang mau nanya paling nih Bang. ya Saya mau silakan. nanya sebentar nih. Selama ini ada nggak dari pihak saudara Muslim ini sudah misalkanlah menyurati ke Kementerian Agama gitu selaku pihak yang berkompeten? Sudah, Ali sudah mengajukan gugatan ke LAI tapi ditolak. Bukan ke LAI seharusnya Bang. Gini, bukan ke LAI. itu kan, Terima kasih sarannya. Bukan, boleh saya kasih usulan begini. Iya. LAI itu kan apa ya? Bukan di bawah naungan Kementerian Pemerintah. Agama. Bukan, terpisah itu semacam otonom sifatnya. MUI. Nah, seharusnya salurannya ini melalui Kementerian Agama. Lalu apabila nanti kan dipelajari oleh Kementerian Agama, usulan-usulan abang-abangku ini semua dipelajari, kira-kira memang layak untuk dibahas, mereka akan bahas. Tentu mereka akan melakukan sidang-sidang atau rapat-rapat, baru nanti mungkin akan mereka membentuk sebuah tim kajian, ya kan, kajian ilmiah. Ya itu kata-kata yang digunakan oleh di dunia Kristenan yang memang itu seperti saudara Muslim klaim itu sebagai milik Muslim kan begitu. Harusnya salurannya ke Kementerian Agama. Nanti Kementerian Agama sesudah final ada keputusannya, nanti mereka akan salurkan ke Dirjen. Dalam hal ini Dirjen Bimas Kekristenan gitu loh Bang. Itu salurannya. Jadi kalau ke LAI juga kan bingung karena kan
Dia bukan lembaga yang berwenang, Bang. Dia hanya mencetak, mengadakan, mendistribusikan, menggandakan, itu aja tugasnya lain. Maaf abang-abang, adakah perwakilan Depak di sini? Nggak ada. Nggak ada sepertinya. Kita ini Nggak umum ada, aja. Pak. Bukan Umum perwakilan, aja ini. Lai itu menerjemahkan, Bang. Itu yang masalahnya itu di menerjemahkannya. Iya, Bang. Yang Ngerti. syaratnya. Usul boleh bang. Kita ini sudah ada belum persatuan apologetnya nih? Organisasinya. Ya harusnya dibentuk dulu lah di negara muslim itu. Udah ada belum? Belum. Mungkin udah ada, Pak. Mungkin udah ada, Pak. Ya, Bisa. apa si Maure Rizky itu apa namanya itu Bang Sueb? Lentera Rohani Islam. Lentera Rohani Islam. Sudah ada. Lentera Rohani Indonesia. Mereka sudah sering diskusi Ya. di AI juga sudah. Ya, sebaiknya kan melewati organisasi, ya, melewati organisasi terkait itu tadi diajukan ke Depak. Jadi sebaiknya kita tuh ngobrolnya tuh planning, Bang. Tuh. Planningnya ke situ. Jangan langsung ke lain. Gitu, Bang. Gitu. Iya, maksudnya kita buat planning dari organisasi, ya pengajuan atau gugatan kan. Ya, betul. Jadi nanti kalau kan lembaga tertinggi yang apa? Yang mengurusi persoalan ini kan ke Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama lah nanti yang akan memberikan semacam kesimpulan lah atau apa ya, opini kepada yang di bawahnya, misalnya kalau untuk Kristen ya Dirjen Bimas Kristen kan gitu. Iya. Jadi kan ada respon kalau lewat organisasi itu responnya pertimbangannya agak diprioritas begitu. Iya, tetap Bang, tetap. Karena otoritas yang berwenang itu ya ke kementerian gitu loh. Kalau udah kementerian yang menyurati ya apa nggak bisa lagi, yang Dirjen Bimas juga pasti akan mematuhi gitu loh. Jadi kita harus smart lah kalau untuk mencari solusinya. Jangan langsung ke LAI, tembak langsung ke LAI. LAI juga menganggap ini kan ya jadi kurang diperhitungkan. Tapi kalau udah kementerian, lalu kementerian menyurati Dirjen Bimas demi untuk kerukunan kan begitu ya. Ya pasti nanti Betul. Nanti Dirjen Bimas Kristen akan menyurati ke LAI selaku lembaga yang memiliki otoritas untuk menerjemahkan, mendistribusikan, kan gitu. Gitu Bang, menurut saya. Saya yakin kalau memang udah ada tim yang dibentuk oleh abang-abangku ini semua, pasti akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama. Atau mungkin abang menggandeng misalnya ormas-ormas keagamaan, ya kan, yang memang dekat dengan pemerintah, semacam NU, Muhammadiyah, seperti begitu. Itu. Jadi jangan pergerakannya sifatnya sporadis. Kan dia jadi tanda kutip seperti ada niat mau bikin huru-hara jadinya kan. Tapi kalau kita smart bermainnya ya pasti bisa, apa yang abang perjuangkan ini pasti bisa tercapai. Seperti itulah dengan saya Bang. Karena faktanya Iya Bang, jadi di network Kristianan juga sudah mulai ada Bang. Artinya bahkan lain sudah ada tandingannya Bang. Mungkin tahu lah seperti Bang apa ini Sueb, kita udah tahu ya. Bahkan Romo Aldo saja itu iya dia langsung menyurat LAI itu pakai email itu. Surat elektronik itu. Orang Romo itu. Itulah kesalahannya, Bang. Karena dia seorang Romo dia itu. Maksud saya begini, itulah kekeliruannya. Masa kan langsung apa? Nggak begitu. Seharusnya kan lembaga yang berwenang, yang tertinggi di negara kita ini kan Kementerian Agama. Di bawahnya itu yaitu Dirjen Bimas kan. Ada Dirjen Bimas Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Kan begitu. Jadi kalau udah kementerian yang menyurati, ya pasti akan dilaksanakan, dijalankan gitu. Nah, kalau hanya ormas-ormas saja, nggak bisa Bang. Nggak bakalan. Gitu Bang.
Tapi abang juga menyusun konsepnya seperti apa kan, begitu alasannya apa. Jadi yang betul-betul logis lah. Karena kan pemerintah juga kan nanti akan melihat dari semua sisi, dari semua aspek. Aspek keamanan juga kan gitu termasuk salah satunya kan. Banyak pertimbangan-pertimbangannya bang. Gitu bang. Gitu. Kalau saya Ya, pribadi sih, kalau saya aja. sendiri sih begini bang. Kalau saya sendiri sih, saya sebagai seorang muslim dan saya masuk kelompok kajiannya itu bermanhaj salaf ya. Yang orang suka menyebutnya salafi. Itu demo itu haram bang dalam Islam. Dan kami bisa menunjukkan dalilnya bahwa haramnya demo dalam Islam itu banyak dalilnya. Jadi untuk saya sendiri dan kelompok saya itu tidak pernah demo. Bahkan kami menghukumi demo itu haram, tidak boleh. Jadi Iya, kalau Pak. saya sendiri menempuh jalur yang sebagaimana tersebut dalam Pancasila, itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi harus ada wakil gitu bang. Betul bang. Kalau Pinter, saya sih pinter. biasa tuh saya suka kalau di forum-forum kajian saya kadang sampaikan ke teman-teman yang ada akses misalkan pegawai Depak, pegawai Kemenak itu saya sampaikan biar mereka berjenjang